Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang ana cintai dan hormati. Alhamdulillah, tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini dalam rangka at-tawasi bil haqq wa tawasi bis sabr. Mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala menjadikan kita dari golongan-golongan yang ia firmankan di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan oleh al-Imam Tirmidzi dari Muadz bin Jabal radhiyallahu an, wajabat mahabbati lil mutahabbina fiyya wal mutajalisina fiyya wal mutazawirina fiyya wal mutabadzilina fi. Sungguh telah pasti cintaku untuk mereka, orang-orang yang saling cinta mencintai sesama mereka karenaku. Mereka saling duduk-duduk sesama mereka karenaku. Mereka saling kunjung mengunjungi sesama mereka karenaku. Dan mereka saling berbagi sesama mereka karenaku. Dan insyaallah ta'ala tidak ada yang mempertemu dan mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah, insyaallah ta'ala. Baik ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan kembali kajian kita membaca kitab Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat, karya Syekh Muhammad Jamil Zainu. Pada beberapa pertemuan sebelumnya telah kita ketahui pentingnya seseorang mengkaji pembahasan ini. Juga telah kita bahas sikap Islam terhadap persatuan dan perselisihan. Juga telah kita bahas standarisasi keselamatan dan kecelakaan bagi seorang muslim dan muslimah. Juga telah kita bahas dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah yang menjelaskan kepada kita golongan yang selamat di dunia dari azab Allah Jalla wa Ala dan di akhirat dari nerakanya. Maka berikut ini kata penulis Minhajul Firqatin Najiyah, prinsipnya Al-Firqah An-Najiyah, prinsipnya kelompok yang selamat dari neraka Allah Jalla wa'ala. Yang pertama kata Syekh adalah hiyallati taltazimu minhaja Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi hayatih. Mereka adalah orang-orang yang melazimi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, wa minhaja ashabihi min ba'dih, dan jalannya para sahabat beliau setelah beliau sallallahu alaihi wasallam wa radhiya anhum. Apakah itu jalannya beliau dan para sahabatnya? Kata Syekh, wa huwal Qur'anul Karim alladzi anzalahu Allahu ala rasulih, yaitu Al-Quranul Karim yang Allah telah turunkan kepada Rasulnya. Wa bayyanahu li sahabatihi fi ahadithihi sahihah, dan beliau jelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis beliau yang sahih. Wa amaral muslimina bitamassuki bihima, dan beliau memerintahkan kaum muslimin berpegang teguh dengannya. Di dalam hadis yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Jami' As-Saghir, Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ba'dahuma. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya selama kalian berpegang teguh dengan keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitabnya Allah Al-Quran dan sunnahku. وَلَا يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْضِ. Dua hal ini tidak akan berpisah dan tidak akan bisa dipisahkan, sehingga kedua-duanya datang kepadaku ketika aku berada di depan haudku, di telagaku.
di padang mahsyar, arasat yaumil qiyamah. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Di sini penulis menjelaskan kepada kita bahwa prinsipnya mereka golongan yang selamat, mereka ahlu sunnati wal jamaah, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selamat dari neraka Allah Jalla wa Ala adalah mereka yang melazimi jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Jalan beliau adalah Al-Quranul Karim yang Allah turunkan kepada beliau dan beliau jelaskan kepada para sahabatnya di dalam hadis-hadis yang sahih. Sebagian orang seperti risih dan panas kupingnya ketika disampaikan kepada umat kita wajib mengikuti Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman para sahabatnya. Sebagian mereka ada yang memperolok-oloknya dan sebagian mereka ada yang membantahnya dengan bantahan-bantahan yang seolah itu ilmiah tapi sejatinya itu adalah pembodohan dan pengkaburan. Seperti ucapan sebagian orang yang mengatakan, ya udah ambil aja hukum sono langsung ke Al-Quran, enggak usah lagi belajar ke Syekh Utsaimin, enggak usah lagi baca kitab-kitab Syekh bin Baz, enggak usah lagi kalian baca Sahih Bukhari, tak usah lagi kalian membaca fikih 4 imam mazhab, langsung aja ke Al-Quran, langsung aja ke hadis-hadis Nabi. Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah yang Wahabi aja enggak langsung ke Al-Quran dan As-Sunnah kata mereka. Mereka tokohnya Wahabi saja ngambilnya ke kitab-kitab ulama juga. Ini kan bantahan yang konyol atau pengkaburan. Yang pertama secara fakta coba buktikan contoh yang menunjukkan bahwa dakwah sunnah ini mengajak manusia kepada sesuatu yang tiada dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah serta ulama salaf. Satu aja. Makanya Syekh Al-Albani ketika kali beliau dituduh beliau mencetuskan pendapat-pendapat baru yang tidak ada salafnya, beliau langsung membantahnya. Bahkan ada perdebatan walaupun itu ilmiah, perdebatan ilmiah antara beliau dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Kedua-duanya ulama kibar. Syekh Albani tentunya lebih kibar, lebih senior. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad sampai hari ini masih hidup, ulama kibar. Ya, guru seluruhnya ulama kota Madinah hari ini. Umurnya mungkin sudah mendekati 100 tahun. Ayahanda daripada Profesor Syekh Abdul Razak Al-Badar. Jadi ada perdebatan atau lebih tepat diskusi ilmiah Syekh Al-Albani dengan Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad datang ke rumah Syekh Al-Albani mendiskusikan terkait pendapat Syekh Al-Albani tidak boleh berpuasa sunnah di hari Sabtu. Apapun puasanya. Senin, Kamis, 3 hari tiap bulan, Arafah, Asyura. Karena berdalil dengan keumuman hadis Nabi SAW yang menurut beliau sahih. Nahan Nabi SAW an siyami sabti illa fi mafturidha alaihim. Nabi SAW melarang dari puasa di hari Sabtu kecuali puasa yang diwajibkan kepada mereka. Terjadilah diskusi yang sangat panjang, sangat indah. Di YouTube masih ada itu audionya. Jelas banget audionya. Yang enggak jelas ya karena enggak belajar bahasa Arab. Karena audio berbahasa Arab belum diterjemahkan. Wallahu alam sudah diterjemahkan atau belum. Jadi terakhir Syekh Abdul Muhsin mengatakan setelah beliau menjawab alasan-alasan Syekh Al-Albani, kata Syekh Abdul Muhsin, Anda tertarik sekali dengan pertanyaan Syekh Abdul Muhsin dan itu senjata terakhir beliau. Siapa salaf Anda dalam pendapat ini wahai Syekh? Tanya Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad kepada Syekh Al-Albani, siapa salaf Anda dalam hal ini? Siapa salaf Anda yang berpendapat tidak boleh yang berpuasa sunnah sebab sunnah maupun sunnah mutlak di hari Sabtu kecuali puasa yang wajib? Apa kata Syekh Al-Albani? Lihat, Syekh Al-Albani itu kata guru kami Syekh Abdurrahman Al-Adini, seumur hidup saya belum pernah melihat ada seorang ulama yang lebih kuat dalam berdebat dan berdiskusi dan belum pernah diketahui berkalah selain dari Syekh Al-Albani. Ya, dukun saja ya kalah debatnya hanya dalam hitungan beberapa detik. Ya. Contoh dukun ya Pak, dukun ngaku tahu perkara gaib. Nantang debat sama Syekh Al-Albani. Kata Syekh Al-Albani, saya mau berdebat dengan Anda tetapi dengan satu syarat. Kata dukun ini, apa syaratnya? Selesai debat kita.
Berarti Anda nggak tahu perkara gaib. Kok masih mau nanya? Kok masih nanya apa syaratnya? Kan katanya tahu perkara gaib. Jadi Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala berkata kepada Syekh Al-Albani, siapa salaf Anda dalam fatwa ini terkait tidak boleh yang berpuasa sunnah di hari Sabtu karena hadis ini? Kata Syekh Al-Albani, apakah Anda menilai yang meriwayatkan hadis ini sebagai orang salaf ataukah bukan salaf? Siapa yang meriwayatkan hadis itu? Sahabat, tabi'in dari sahabat, ya kan? Tabi'un tabi'in dari tabi'in sampai kepada sahibul kitab. Apakah Abu Daud, apakah Tirmidzi, ya kan? Kan kalimat salaf itu orang yang berada di 300 tahun Hijriah pertama. Ini dinamakan al-mutaqaddimin dalam ilmu hadis. Yang datang 300 berikutnya, ya, itu dinamakan abad ketiga, itu dinamakan al-mutaakhirin. Nah, terdiam Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya juga kan? Ya nggak mungkin dong yang meriwayatkan hadis ini dari Nabi bukan salaf, jelas-jelas sahabat Nabi. Tabi'in yang mengambilnya dari sahabat, kan jelas itu salaf. Maka Syekh Abdul Muhsin mengatakan, ya Syekh, tapi kan dalam ilmu hadis ada kaidah. Tidak setiap hadis yang diriwayatkan oleh seorang ahli hadis dia berpendapat dengan kandungan hadis itu. Memang ya, ada kaidah itu dalam ilmu mustalah hadis. Tidak setiap hadis yang diriwayatkan itu adalah mazhabnya, adalah pendapatnya. Maka Syekh Al-Albani membantah lagi dengan kaidah. Apakah Anda menuduh ulama salaf tidak mengamalkan ilmunya? Mereka cuma meriwayatkannya kepada murid-muridnya, lantas mereka tidak mengamalkan ilmunya. Seperti itu tuduhan Anda kepada ulama salaf, kata Syekh Al-Albani. Atas mana dengan ini? Sampai Syekh Al-Albani, ya Syekh Anda nggak bisa, tapi Anda nggak puas juga dengan pendapat antum, kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad. Ya, artinya jamaah yang dimulakan Allah, ada di dalam dakwah salaf mengajak manusia kepada suatu mazhab yang baru, nggak ada. Coba buktikan kepada orang-orang yang menuduh dakwah sunnah ini dengan tuduhan Wahabi, ya mereka rujukannya cuma Ibnu Utsaimin, cuma Bin Baz, cuma Ibnu Taimiyah, cuma Ibnu Qayyim. Coba sebutkan satu saja, baik masalah fikih apalagi masalah akidah, yang itu hanya berujung kepada Bin Baz, yang itu hanya berujung kepada Ibnu Utsaimin, yang itu hanya berujung kepada Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Coba sebutkan. Mereka sebutkan beberapa contoh masalah mengqadha salat yang ditinggalkan dulu tanpa udzur syar'i karena bermalas-malasan. 4 imam mazhab berpendapat qadha. Naam. Namun bukan berarti itu pendapat Ibnu Taimiyah semata. Karena sebelum zaman 4 imam mazhab sekalipun ada mazhab-mazhab yang lain. Seperti Zaid bin Laits, ya, atau Laits bin Sa'ad. Nah, ini mazhabnya justru lebih terkenal daripada mazhabnya Imam Malik di masa itu. Ada Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, guru-gurunya Imam Syafi'i, gurunya Imam Malik, gurunya Imam Ahmad. Nah, ketika disebutkan ini 4 imam mazhab, kemudian disebutkan pendapat yang lain, kemudian dinukilkan oleh ulama-ulama yang datang setelah 4 imam mazhab tersebut, bukan berarti dia pencetus mazhab itu. Ya. Sudah ada pendapat selain itu, bahkan Ibnu Hazm menukilkan beberapa ulama tabi'in yang menegaskan hal yang sama. Apalagi masalah akidah. Ini kan aneh. Ya. Ini yang sering dilontarkan ketika dakwah sunnah mengatakan kita harus kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para salaf. Langsung sebagian mereka mengatakan, ya udah kalian nggak usah baca lagi kitabnya Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Sahih Bukhari, Albani, ya. Masalah hukum halal haram langsung aja kalian ma Al-Quran, nggak usah lagi kepada 4 madhab, kepada tabi'in, tabi'in nggak usah lagi katanya. Maka kita jawab dengan jawaban yang pertama di atas tadi. Bahwa secara fakta tidak ada dakwah sunnah memutuskan manusia dari ulama. Dan tidak ada di dalam dakwah sunnah ini baik masalah akidah atau masalah ibadah yang berujung hanya kepada Bin Baz, Ibnu Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad bin Abdul Wahhab. Tidak ada. Coba buktikan. Satu saja permasalahan akidah atau fikih yang tidak ada dalilnya di Al-Quran dan As-Sunnah, tidak ada salafnya kecuali Ibnu Utsaimin, Bin Baz, Albani dan semisal dengannya. Itu hanya permainan kata dari sebagian orang. Bahkan bukti di lapangan dakwah sunnah mengkaji Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi.
mengkaji Sahih Bukhari, hampir seluruh pondok sunnah di seluruh dunia enggak lepas dari pelajaran Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Ibnu Majah, Sunan Nasa'i, ya, Syarh Sunnah Al-Imam Al-Baghawi, puluhan jilid tafsir, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, ini Imam Syafi'i semua. Syafi'i, Ibnu Katsir Syafi'i. Kitab Al-Muqidah, kitab-kitab hadis Imam Az-Zahabi, ini juga ulama Syafi'i. Ya. Nah, Ibnu Hajar Syafi'i. Semua pendidikan sunnah tidak pernah lepas. Yang berbicara tentang hadis tidak ada yang bisa lepas dari Fathul Bari. Ya. Bahkan setiap ulama yang mengajarkan Sahih Bukhari selalu menukilkan faedah dari Fathul Bari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi kapan dakwah sunnah ini melarang manusia kembali kepada para ulama? Yang kita larang kepada ulama su, bukan kepada ulama al-haq. Yang ketiga, kita mengatakan ulama itu diikuti atau diambil pendapatnya apabila ada dalilnya. Jangan dijadikan ucapan ulama sebagai dalil. Apakah dengan itu berarti kita mencela ulama? Dengan itu dakwah sunnah dibuli dengan mengatakan ya udah langsung aja kalian ambil hukum kepada Al-Quran dan As-Sunnah? Kan nggak nyambung namanya. Nggak nyambung. Lihat Masjidil Haram, Masjid Nabawi yang dikaji kitab-kitab ulama. Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, ini ulama-ulama hadis yang hidup di abad kedua dan ketiga. Syarah Sahih Muslim Imam Nawawi, Syarah Sahih Bukhari Ibnu Hajar Al-Asqalani, tafsir Ibnu Katsir Syafi'i, Syiar Al-Alam An-Nubala Al-Muqadah dan kitab-kitab hadis yang lainnya karya Imam Zahabi, Syafi'i, kitab Al-Ulu tentang akidah, keberadaan Allah di atas langit, karya Imam Az-Zahabi, Syafi'i, Sahih Bukhari, dan beliau juga menulis kitab tentang akidah, Al-Imam Al-Lalikai, Al-Imam Al-Baghawi, Al-Imam Al-Barbahari, ulama-ulama semua. Dan kitab-kitab mereka dikaji di pondok-pondok pesantren yang dituduh Wahabi, yang dituduh tidak bermadhab. Nah, ini bantahan kita kepada siapa saja yang menuduh atau memperolok-olok seruan untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Baik, prinsip Al-Firqatun Najiyah Ahlus Sunnati wal Jamaah yang kedua adalah Al-Firqatun Najiyah ta'udu ila kalamillahi hina at-tanazu'i wal ikhtilafi amalan biqaulihi ta'ala fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war Rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah tatkala terjadi perselisihan di antara mereka. Beranjak dari firman Allah Jalla wa Ala di dalam surat An-Nisa, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war Rasul. Apabila kalian berselisih dalam suatu perkara, maka kembalikan kepada Allah Al-Quranul Karim dan kepada Rasulnya bagi mereka masih hidup saat itu, dan kepada hadis-hadisnya setelah beliau wafat. Jika kalian beriman kepada Allah dan kepada hari akhir, yang demikian itu merupakan solusi terbaik dan yang paling bagus. Allah Jalla wa Ala juga berfirman di dalam surat yang sama, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Demi Allah, mereka belum beriman sehingga mereka menjadikan engkau sebagai sumber hukum, sebagai hakim dalam perselisihan yang terjadi di antara mereka, kemudian mereka tidak mendapatkan rasa berat sedikit pun di dalam hati-hati mereka terhadap keputusan yang telah engkau putuskan, dan mereka pasrah kepadanya. Ketika kita menyampaikan prinsip yang kedua ini, bantahan dari sebagian orang juga sama dengan hal yang pertama tadi. Maka kita jawab dengan jawaban-jawaban di atas tadi. Yang kedua, prinsip ini benar-benar terlihat hanya pada mereka Ahlus Sunnati wal Jamaah. Berbeda dengan yang lainnya. Perselisihan harus diselesaikan dengan keputusan bahsun masail ini dan itu. Tidak. Masalah agama, perselisihan harus diselesaikan dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah.
bukan dengan keputusan ormas, bukan dengan keputusan organisasi, bukan dengan keputusan bahsul masail yang telah dilakukan tahun ini, abad ini dan sebagainya. Dikembalikan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Semua pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah harus ditinggalkan. Keputusan Al-Quran dan As-Sunnah harus lebih dijunjung tinggi daripada keputusan organisasi atau ormas yang kita berada di dalamnya. Sebagian orang tahu kebenaran yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah atau landasan suatu hukum dari Al-Quran dan As-Sunnah, tetapi karena sudah berada di dalam organisasinya, dia berusaha untuk membela keputusan organisasinya walaupun harus meninggalkan Al-Quran dan As-Sunnah. Mohon maaf, salah satu penentuan tanggal 1 dalam setiap bulan dan terkhusus Ramadan, itu semuanya jelas dalil dari Al-Quran dan Sunnah dengan apa? Dengan ru'yatul hilal. Ya, jangan dikatakan dengan melihat ru'yah, ya, keliru. Karena ru'yah itu sendiri artinya melihat. Kan orang Indonesia ngomongnya gitu kan. Nanti insya Allah hari ini akan dilakukan melihat ru'yah. Ya, ru'yah itu artinya melihat. Yang benar adalah melihat hilal, atau bahasa Arabnya ru'yatul hilal. Jangan melihat ru'yah. Jadi nggak ada yang dilihat dong. Ya, dengan melakukan ru'yatul hilal atau melihat hilal artinya. Baik. Dalil-dalil Al-Quran penentuan 1 Ramadan atau tanggal 1 bulan-bulan lain dengan melihat hilal itu sangat jelas. Ya kan? Wa yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Hadis Nabi SAW dalam hal itu juga sangat banyak. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kecuali di hari terakhir bulan Sya'ban, yaitu di tanggal 29 Sya'ban terjadi mendung, hilal tidak terlihat, maka Nabi mengatakan fa'akmilul iddata 30. Maka sempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Itu sudah sangat ma'ruf. Tapi sebagian mereka walaupun sudah S1, S2 bahkan sudah duduk sama Syekh bin Baz, tetap ya, yang dia bela tetap membenarkan, membela metode hisab yang lebih bagus. Kenapa? Karena sudah bergabung dalam organisasi. Sehingga dia lebih terikat dengan organisasinya daripada dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dakwah sunnah tidak demikian. Kadang kita diingatkan oleh para ulama, hati-hati dengan organisasi. Kalau memang harus berorganisasi sebagai sarana dalam berdakwah, namun ingat, kita terikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Dan organisasi juga harus diikat dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Bukan Al-Quran yang harus diikat dengan organisasi. Ya, keputusan ulama ya dilihat sesuai dengan dalil dari Al-Quran dengan Sunnah ataukah tidak. Bukan Al-Quran dan Sunnah harus dipaksa dengan keinginan sekian ulama atau sebagian orang yang ditokohkan. Tidak demikian prinsipnya Ahlus Sunnah. Prinsipnya Ahlus Sunnah kembali kepada Al-Quran dan Sunnah dalam setiap perselisihan. Manusia berselisih, yang ini mengatakan Allah di mana-mana, yang satu lagi mengatakan Allah beristiwa di atas arsy. Ya udah, selesaikan dengan Al-Quran dan Sunnah. Cari dalam Al-Quran mana dalil menyebutkan Allah di mana-mana. Ayat na'am ada yang berbunyi wahwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian, ma'a bahasa Al-Quran ya, bukan bahasa Indonesia ma'a itu. Allah ma'a bersama kalian dimanapun kalian berada, tapi nggak ada ayat yang mengatakan Allah di mana-mana. Dan ma'a dalam bahasa Arab itu tidak mesti adanya penyentuhan. Dia dengan sesuatu yang dia bersama dengannya. Bahkan juga tidak mesti dia harus berada di tempat yang sama. Orang Arab biasa mengatakan, jalan saja kalian, saya lepaskan kalian untuk bertempur, wahana ma'akum, dan saya akan selalu bersama kalian. Padahal dia seorang panglima yang tinggal di kotanya atau di negerinya. Orang Arab biasa mengatakan amshi ma'al qamar, saya berjalan bersama bulan. Apakah bulan bersamanya? Nah, jadi bahasa Arab jangan dipahami dengan bahasa Indonesia. Makanya benar apa yang dikatakan oleh sebagian ulama salaf, kebanyakan penyimpangan dalam bab akidah dan khusus bab asma wa sifat karena tidak pahamnya manusia tentang bahasa Arab.
Contohnya mereka yang mengatakan Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Istawa di situ mana istaula, tidak pernah dikenal dalam bahasa Arab, baik di masa Nabi, tabi'ut tabi'in, 4 imam madhab. Sampai hari ini tidak pernah dikenal kalimat istawa ada yang artinya istaula, enggak ada. Istaula artinya berkuasa. Yang pertama kali menerjemahkan istawa dengan istaula adalah Bishr al-Marisi, yang ibu kandungnya sendiri berkata kepada Imam Syafi'i ketika datang ke Kufah, ngapain kalian jumpai Bishr al-Syarif? Fa innahu zindiq, ini orang menyimpang. Itu ibunya sendiri. Bishr al-Marisi yang dihukum oleh penguasa di masa itu. Dia yang pertama kali menerjemahkan istawa dengan istaula. Istawa dalam bahasa Arab, para ulama mengatakan kalau dia bersambung dengan ala, maka maknanya ala wartafa'a, meninggi, mengatas. Nah, kalau dia lazim tidak bersambung dengan huruf apapun, istawa tsumma istawa, maka artinya kamulah sempurna. Kalau bersambung dengan ila, maka bermakna qasada tsumma istawa ila sama'. Tidak ada satupun dari ulama bahasa, apalagi ulama akidah, yang menyebutkan bahwa di antara makna ar-Rahman, makna istawa adalah istaula. Nah, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi. Kembalikan kepada hadis-hadis Nabi. Ada enggak hadis yang menyebutkan Allah di atas arsy? Sangat banyak. Inna Allah kataba kitaban fahuwa indahu fawqal arsy. Fawqa. Enggak bisa ditakwil lagi ini, menggunakan fauqa, kalimat yang cukup jelas, fauqa. Allah menulis suatu kitab dan kitabnya itu ada di sisinya fauqal arsy, di atas arsy-nya. Di sini tidak menggunakan istawa 'alal arsy. Kalau kita bunyinya istawa 'alal arsy mungkin akan ditakwil lagi, karena maknanya istaula. Ya kan? Ini enggak ada istawa di sini, fauqa. Fauqa tidak punya arti kecuali di atas. Fauqal arsy. Ditakwil bagaimana lagi? Nah, dan yang lebih parah jemaah, dan ini kita sayangkan, adalah sebagian orang yang tahu kebenaran. Kalau dalam masalah fikih kita berlapang dada. Ini tahu kebenaran dalam masalah yang sangat prinsipil, masalah akidah. Tetapi tampil seolah-olah dia pemersatu umat dan membawa metode dakwah yang lebih hikmah daripada 4 imam mazhab. Yang lebih hikmah daripada dakwahnya Imam Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Imam Nawawi dan yang lain-lainnya. Yang jelas-jelas mereka menetapkan dan menyesatkan orang-orang yang mengingkari istiwanya Allah dan mentakwilnya. Bahkan Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i menulis kitab khusus judulnya Al-Ulu, sifat tinggi Allah, secara umum dan secara khusus. Secara khusus adalah ketinggiannya Allah di atas arsy, dan arsy adalah makhluknya yang paling tinggi. Beliau nukilkan ayat-ayat, hadis-hadis, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan menukilkan kesepakatan 4 imam mazhab. Sampai-sampai beliau menukilkan ijma' batalnya Islam seseorang yang mengingkari sifat tinggi Allah di atas langit dan di atas arsy-Nya. Namun mereka yang tidak mengingkarinya tetapi mentakwilnya tidak dikatakan kafir, dikatakan sesat. Karena takwil min mawani'it takfir. Takwil salah satu dari penghalang pengkafiran. Nah, dakwah sunnah enggak pernah mengkafirkan orang yang mentakwil istawa menjadi istaula, ya, enggak pernah. Tapi dikatakan sesat. Nah, sesat karena bertentangan dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Bertentangan dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, 4 imam mazhab. Kalau bukan kesesatan, apa namanya itu? Ya kan? Kalau itu yang enggak sesat berarti Al-Qur'an yang sesat, Al-Hadis yang sesat, para sahabat yang sesat, para tabi'in yang sesat, ya, tabi'ut tabi'in yang sesat, 4 imam mazhab berarti yang sesat. Nah, seperti para ulama mengatakan kaum Khawarij yang memberontak kepada Utsman dan Ali. Kalau mereka enggak dikatakan sesat, berarti konsekuensinya Ali yang sesat, Utsman bin Affan yang sesat. Anda lebih siap menyesatkan 2 sahabat Nabi daripada kaum Khawarij karena ibadah mereka yang luar biasa dan mereka memerangi para sahabat Nabi. Nah, dan yang lebih aneh lagi, sebagian orang menyimpulkan khilaf ulama salaf tentang istawa. Ada yang
tafwid, ada yang takwil pendapatnya. Pada dua-duanya pendapat ahlul bidah. Tafwid al-mufawwidah. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah syarru ahlul bidah. Seburuk-buruknya ahlul bidah al-mufawwidah. Takwil juga demikian. Datang sebagian orang menyimpulkan dengan simpulan baru, dia kira dengan memberikan penjelasan seperti itu telah datang membawa pembaharuan. Dengan menyimpulkan ulama salaf ada dua pendapatnya tentang istiwa. Yang pertama takwil dan yang kedua tafwid. Kedua-duanya pendapat ahlul bidah. Yang pertama al-mufawwidah, yang menyerahkan seluruh makna seluruh ayat dan hadis yang berbicara tentang nama dan sifat-sifat Allah. Ketika datang kepada istawa, mereka mengatakan kita menetapkan Allah bersifat istiwa. Apa arti istawa? Apa maknanya? Kita serahkan kepada Allah. Enggak tahu artinya. Mereka dikatakan sesat. Kenapa? Karena dengan ucapan mereka tersebut kelaziman yang berarti Al-Quran kosong dari makna. Ayat-ayat ahkam saja dipahami maknanya. Mungkinkah ayat-ayat akidah, ayat-ayat tentang nama dan sifat-sifat Allah tidak dimengerti artinya? Berarti Al-Quran tidak bisa dijadikan hudan lil muttaqin. Ya. Dan berkonsekuensi berarti sifat tersebut tidak diyakini sebagai sifat Allah. Sama juga ujung-ujungnya. Nah, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sebagian orang ngeles. Bagi orang awam menilai itu mutiara hikmah. Padahal itu terkadang kandungannya menolak kebenaran atau berbahasa basi dalam hal yang kita harus tegas. Contohnya sebagian orang mengatakan, ya udah memang ada yang benar, ada yang salah, tapi kita nggak usah sok paling benar deh. Nggak usah suka nyala-nyalain orang deh. Ya. Kita semua juga belum tentu pasti selamat dari neraka dan pasti masuk surga. Ini kan udah main perasaan namanya. Kalau berbicara, jangankan masalah agama, masalah hukum saja Anda bicara harus di atas dasar. Kalau melanggar hukum dikatakan melanggar, salah. Walaupun orangnya terkadang kita maafkan, kan begitu. Jangan ngeles. Ada nggak di persidangan, Pak Hakim, kita berbaik sangka aja lah kepada tersangka dan terdakwa. Nggak usah sok paling suci deh Pak Hakim. Pak Hakim juga bisa jatuh ke dosa. Pak Hakim kan juga belum pasti selamat dari dosa ini. Berbaik sangka aja lah Pak Hakim, jangan saling menyalah-nyalahkan. Bisa di pengadilan kayak gitu. Itu logika dunia. Bagaimana dengan agama Allah? Sebagian orang seperti itu, udah nggak usah saling menyalah-nyalahkan, ya, jangan merasa paling benar. Baik, benar. Jangan bermudah-mudahan menyalahkan orang, harus memang itu sifat yang benar. Sifat yang benar, nggak boleh bermudah-mudahan menyalahkan orang. Dan bahaya kalau kita bermudah-mudahan menyalahkan orang. Tetapi ingat, menyalahkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya salahkan itu akidah, itu prinsip dalam beragama. Kalau tidak berarti Anda tidak percaya sama Allah dan Rasulnya. Kita tidak boleh merasa diri paling benar. Itu benar, bagus. Tetapi ingat, meyakini sesuatu yang sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah sebagai satu-satunya kebenaran, itu akidah dan prinsip yang tidak boleh kita lepaskan. Nah, sekarang kita lihat sesuatu yang sedang diperselisihkan, masalah akidahkah, masalah ibadahkah, kembalikan. Mana yang ada dalilnya? Yang sesuai dengan dalil mau dinamakan apa? Kebenaran atau kebatilan? Kebenaran. Yang bertentangan dengan dalil mau dinamakan apa? Kebenaran juga? Hah? Kebatilan. Katanya jangan suka menyalah-nyalahkan orang lain. Berarti bukan kebenaran, bukan juga kebatilan. Apa namanya itu? Kebingungan. Ya kan? Bagi orang awam ucapan-ucapan seperti itu seolah menyejukkan, memersatukan umat. Ya akhi, kebenaran dan kebatilan gak akan pernah bisa bersatu. Allah yang menurunkan Al-Quran, Allah yang menciptakan persatuan dan perselisihan. Tidak akan pernah bisa bersatu yang namanya tauhid dengan syirik. Tidak akan pernah bisa bertemu antara sunnah dengan bid'ah. Tidak akan pernah bisa bertemu halal dan haram. Famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Apa lagi setelah kebenaran kalau bukan kesesatan? Ayat Al-Quran. Kita berbicara kaidah umum ya. Sebagian orang kalau dengar pembahasan seperti ini, panas kupingnya. Dan langsung menuduh, sok paling benar, sok suci, sok ya paling aman dari neraka Allah. Lah kita bahas kaidah umum. Ya. Orang kita nggak nunjuk batang hidung orang kok. Kita nggak nunjuk tangan ke yayasan ini, ke yayasan itu, organisasi ini, organisasi itu. Ya, sekarang
ketika Allah dan Rasulnya menjelaskan tentang kesyirikan, kebid'ahan dan kemaksiatan. Allah katakan pelaku syirik ini ancamannya, pelaku bid'ah begini ancamannya, pelaku dosa ini ancamannya. Dan kita sampaikan seperti itu dan dengan sifat umum tanpa menunjukkan jari telunjuk kita ke batang hidung manusia. Apakah dengan itu layak kita dituduh berarti kita telah mengkapling-kaplingkan syurga dan merasa diri ini paling selamat dari neraka Allah? Tapi anehnya sebagian orang, hal itu hanya dia utarakan ketika pembahasan syirik dan bid'ah. Ketika pembahasan maksiat dia sepakat. Ketika ada orang yang menyebutkan ayat hadis yang menyebutkan ancaman kepada pelaku syirik dan bid'ah, langsung dikatakan, enggak usah sok paling benar deh. Enggak usah sok suci deh. Enggak usah merasa diri ini telah pasti masuk surga dan selamat di neraka. Tapi di waktu yang sama dia mengatakan pelaku zina tempatnya neraka, pelaku khamar tempatnya neraka, dalilnya ini, ayatnya ini, hadis. Lah katanya jangan vonis-vonis orang ke dalam surga neraka. Nah itu juga vonis kan? Ya kalau ada yang berkata, ya karena zina haram, Allah yang mengatakan. Lah syirik dan bid'ah bukan Allah dan Rasulnya yang mengatakan. Ya kan? Sebagian orang mengeluarkan kaidah jangan merasa diri paling benar, ya. Jangan dikit-dikit neraka, dikit-dikit kafir, dikit-dikit batal amalannya, batal Islamnya, dikit-dikit neraka. Hanya ketika pembahasan syirik dan bid'ah. Tetapi dia melakukan hal yang sama ketika membahas tentang zina, khamar, judi, membunuh. Kenapa enggak ada yang memperkarakan, kok anta dikit-dikit neraka surga, emangnya ente udah pasti masuk surga, udah pasti selamat dari neraka? Pasti dia akan, lah kan zina Allah yang mengharamkan. Allah yang mengatakan, Rasulnya yang mengharamkan dosa membunuh, ya, orang yang membunuh tempat yang neraka, penzina dan sebagainya. Nah kita juga bisa jawab, lah yang mengatakan pelaku syirik dalam neraka, emangnya bukan Allah dan Rasulnya? Ustadz Wahabi yang bilang itu. Hah? Yang mengatakan pelaku bidah yang mengatakan wa kullu bid'atin dhalal wa kullu dhalalatin finnar, itu bukan Nabi. Kenapa yang ini Anda terima dan ini tidak? Paham ya? Ini maksud oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fi silmi kafa. Jadi jangan berfilsafat deh kalau udah bahas agama. Agama ini jelas. Nabi telah mengatakan taraktukum 'alal bayda lailiha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Aku tinggalkan agama ini kepada kalian terang menerang, bercahaya, bersinar. Lailuha kanahariha. Karena terangnya, malamnya, terangnya seperti siangnya. Jelas mana tauhid dan mana syirik. Jelas yang mana sunnah dan yang mana bid'ah. Jelas mana yang halal dan mana yang haram. Bahkan jelas mana yang sunnah dan mana yang makruh. Lailuha kanahariha, malamnya seperti siangnya. Bayadha ala mahjatin bayadha, bersinar, bercahaya, terang benderang. Sebagian orang berfilsafat ketika berbicara, tapi ujung-ujungnya akhirnya apa? Ngambang. Ya, ngambang. Contohnya ketika bahas masalah musik. Kalau bahas secara dalil ilmiah jelas, tinggal nukilkan ayat-ayatnya yang sudah dibukukan oleh para ulama, sebutkan ayatnya, sebutkan hadisnya, ucapan para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, ulama Islam, selesai. Ya kan? Jangan berfilsafat ketika membahasnya. Sebagian orang berfilsafat. Ya memang ada dalil-dalil yang mengharamkan musik, tapi kan nggak semua musik itu haram. Ya. Kita jangan saklek deh dalam beragama. Dapat nih ucapan ini untuk liberal. Untuk orang awam, ya ini ustadz paling hikmah nih. Apa sih definisi saklek itu? Apa sih definisi ekstrem itu? Ekstrem dan saklek itu mengharamkan apa yang Allah dan Rasulnya tidak haramkan. Meyakini haramnya sesuatu yang Allah dan Rasulnya haramkan itu kelaziman, rukun keimanan. Itu babnya sudah masuk kepada sami'na wa ata'na wa saddaqna wa amanna. Anda mendengar beberapa penjelasan mengatakan seolah kalau orang awam mendengar, ilmiah banget nih. Subhanallah. Ketika bahas isbal, kalau mau bahas tentang hadis-hadis isbal, kumpulkan seluruh hadis-hadis isbal. Jangan yang antum sebutkan hanya hadis-hadis yang mendukung pendapat antum. Hadis-hadis isbal tentang isbal itu lebih dari 100 katanya. Insya Allah hadis isbal itu enggak lebih dari 20 jemaah. Bahkan enggak sampai 20 hadis. Dan anehnya yang mengatakan hadis-hadis tentang isbal itu lebih dari 100 untuk mengkaburkan hukum isbal, dia sendiri tidak bisa menyebutkan
hadis-hadis itu. Syekh Albani aja nggak pernah menyebutkan sampai 100 hadis tentang isbal. Yang muhaddis. Baik, kalau memang ada, coba sebutkan mana hadis-hadisnya yang menunjukkan tidak mengapa isbal. Kan tinggal tunjukkan. Ya. Tapi kalau orang bahas ilmiah, sudah ditulis oleh para ulama, isbal secara kesimpulan terbagi menjadi 3. Yang pertama, kalau isbalnya untuk gegaya sombong, sepakat ulama itu haram. Ya. Dengan dalil-dalilnya, dan kita bukan sedang di pembahasan isbal, namun ini sebagai contoh untuk mempraktekkan kaidah ini. Yang kedua, ulama sepakat bahwa tidak ismal itu yang paling sesuai dengan sunnah Nabi, paling selamat. Enggak ada satupun ulama yang memperkarakan laki-laki yang celananya di atas mata kaki, enggak ada. Madhab apapun. Yang enggak bermadhab pun tidak menyalahkannya, apalagi yang bermadhab. Tapi yang menjadi masalah adalah yang ketiga, dia isbal tanpa diiringi sifat sombong. Di sini letak khilaf di antara ulama. Ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama tetap mengatakan haram karena keumuman dalil. Adapun kalau diiringi sombong maka adabnya plus. Pendapat yang kedua mengatakan bukan haram tapi makruh. Ini pendapat jumhur. Pendapat yang ketiga mengatakan mubah. Mubah. Nah, seorang muslim yang berakal ketika diuraikan dengan cara seperti itu, pasti dia akan mengambil kesimpulan berarti paling aman enggak isbal deh. Karena itu enggak ada perselisihannya, ya kan? Kan begitu kan? Tapi dibuat ngambang. Contohnya musik, ayatnya jelas, hadisnya jelas. Kemudian dikatakan enggak semua musik. Ya udah, jelaskan mana musik yang tidak haram. Kalau memang ada yang tidak haram dari musik, dipastikan itu bukan musik tapi dianggapmu musik. Seperti orang yang mengatakan enggak semua bid'ah sesat. Maka itu ada 2 kemungkinan, kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, memang itu bukan bid'ah, kemudian dia menganggapnya bid'ah, kemudian menamakannya dengan bid'ah hasanah. Atau memang itu adalah bid'ah dan sesat, namun dia enggan mengatakannya sesat. Enggak ada yang ketiga, kata Syekh Utsaimin. Baik. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Dakwah sunnah, dakwah yang jelas. Ada dalilnya kita ikuti, ada salafnya kita ikuti. Sesuai dengan dalil dari Al-Qur'an dan sunnah ana fahmi salafil ummah kita ikuti. Enggak ada, mohon maaf. Ya, saya diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala yang mewajibkan prinsip ini kepada kami. Simple. Simple. Allah enggak akan pernah Allah dan Rasulnya tidak memperkarakan kita karena kita menyelisihi manusia. Tetapi Allah dan Rasulnya memperkarakan kita apabila kita menyelisihi ayatnya, hadisnya. Hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabatnya. Prinsip mereka yang ketiga adalah لا تقدم كلام أحد على كلام الله ورسوله عملا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Mereka tidak akan mengedepankan ucapan siapapun di atas firman Allah dan Rasulnya. Karena mengamalkan firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengedepankan ucapan siapapun di atas firman Allah, di atas sabda Rasulnya. Takutlah kalian kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surat Al-Hujurat. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, urahum sayahlakun. Aku mengira mereka akan binasa. Aku sampaikan Nabi bersabda, tetapi mereka mengkalternya. Qala Abu Bakar wa Umar. Kata Abdullah bin Abbas, ketika ada orang yang membantah fatwa beliau tentang haji tamattu', ya, dengan membawa fatwanya Abu Bakar dan Umar, maka beliau mengatakan, aku mengira mereka akan binasa. Dalam riwayat yang lain, yushiku an tanzila hijarat minas sama. Hampir-hampir saja turun hujan batu menimpa kalian. Aku bilang Nabi bersabda, kalian mengkalternya, membantahnya dengan ucapan Abu Bakar dan Umar. Nah, ucapan beliau ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya, dan disahihkan sanadnya oleh Syekh Ahmad Syakir. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ini prinsip Ahlus Sunnati wal Jamaah dalam beragama yang kesekian. Tidak akan mengedepankan ucapan manusia di atas firman Allah dan Rasulnya. Ketika disodorkan kepadanya ayat dan hadis Nabi, dia mengatakan sami'na wa ata'na. Walaupun kita sebagai anak Adam jatuh bangun melakukan dosa, ya,
Tetapi kita tetap wajib sami'na wa ata'na. Ya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur, "Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na." Itu ciri sejati seorang mukmin. Ketika disuruh kepada hukum Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na. Jangan dirubah menjadi sami'na wa tapina. Ya. Sami'na wa kenapana, sami'na wa kumahana, sami'na wa adat istiadatna. Enggak, cukup sami'na wa ata'na. Berhenti di situ. Bahkan Imam Malik mengatakan dan juga semakna dengan ucapan beliau ulama salaf yang lain. Qif min haitsu waqafu. Berhentilah kamu di mana para sahabat Nabi dan para tabi'in berhenti dalam beragama. Jangan melangkahi mereka. Mereka lebih paham tentang agama Allah. Abdullah bin Abbas ketika melihat sebagian orang menjawab fatwa beliau dengan bawa hadis Nabi dengan alasan api Abu Bakar dan Umar berkata demikian, beliau katakan ini orang akan binasa nih. Kalau masih seperti ini prinsip agamanya. Lalu bagaimana dengan orang-orang zaman ini? Ketika disodorkan kepadanya hadis Nabi ini loh, dalil yang menunjukkan dalil ibadah ini dan ini. Dengan mudah mengucapkan, tapi Ustadz Fulan mengatakan boleh kok. Ya. Syekh ini mengatakan halal musik, Ustadz Fulan juga halal musik. Berarti khilaf dong. Saya ikut Ustadz Fulan. Lah, katanya dai, kok bahasanya seperti itu? Saya ikut Ustadz Fulan. Anda ikut Al-Quran dan As-Sunnah, bukan ikut Ustadz Fulan. Ustadz dan Syekh diikuti kalau pendapatnya dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Kalau dia melanggarnya baik karena unsur hawa nafsu ataukah kejahilan ataukah karena syubhat, serahkan urusan dia kepada Allah. Ya. Kalau dia memang orang yang mulia, tetap kita jagakan kemuliaannya, tetapi kebenaran lebih berhak untuk diikuti daripada selainnya. Wal haqqu ahaqqu ayyuttaba'. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Nah, seandainya beragama itu seperti metode MLM, maka enggak mungkin lahir 4 imam mazhab, ya kan? Karena Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i muridnya Imam Malik. Ngapain Imam Malik buat mazhab lagi? Udah ada Hanafi sebelumnya. Ya kan? Ngapain Imam Syafi'i buat mazhab Syafi'i? Walaupun tentunya bukan Imam Syafi'i yang buat mazhab ya. Sudah ada Syafi'i, sudah ada Malik, ya kan? Ngapain Imam Ahmad punya pendapat yang berbeda dengan Imam Syafi'i? Kalau udah ada Imam Syafi'i, ikut aja guru. Nanti kalau ada apa-apa di hari kiamat, biar guru yang berurusan dengan orang dalam. Rupanya enggak seperti itu. Buktinya ada mazhab Syafi'i, ada mazhab Hambali, Maliki, Hanafi, Laitsi, Tsauri, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, ada mazhab Ishaq bin Rahawi di masa itu. Dan mazhab-mazhab yang lainnya. Menunjukkan apa? Prinsip yang satu ini. Ketika mereka melihat pendapat seorang ulama kok kayaknya dalilnya kurang tepat, sedangkan mazhab ini dalilnya, maka mereka mengambil pendapat yang ini. Nah. Baik ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum, yang lebih parah lagi adalah ketika disodorkan kepada ayat dan hadis, dia bukan sekedar mengkonternya dengan ucapan para sahabat, tetapi justru dengan adat istiadat. Sudah seperti ini adat kami di sini. Sudah turun temurun seperti ini. Sudah 1 abad kami sholat tarawih, ya, selesai dalam 5 menit. Lah kok jawabannya seperti itu? Ya. Sudah turun temurun kami setelah sholat 5 waktu seperti ini zikirnya. Padahal sudah disodorkan kepada ini. Sahih Bukhari baca. Ini Sahih Muslim baca. Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Baihaqi. Al-Adhkar, kitab-kitab yang khusus tentang zikir imam baca. Ada enggak zikir setelah salat seperti itu caranya? Dan konteks-konteksnya seperti itu. Baca mana yang sesuai dengan sunnah Nabi. Tetap aja mereka enggak amalkan. Sekarang kalau kita mengalah baik, setelah salat 5 waktu boleh baca Al-Fatihah, sholawat ya, dan zikir-zikir yang lain yang tidak warid dari Nabi dengan alasan kan enggak ada larangannya. Enggak ada larangannya. Dan dia tetap meyakini itu betul juga sunnah dengan itu betul juga dan itu sesuai dengan sunnah Nabi, tapi yang ini enggak boleh dikatakan sesat. Pertanyaan paling mudah baik, kalau sudah jelas mana yang sunnah Nabi dan mana yang tidak ada sunnah dari Nabi, seorang muslim akan berpikir bagaimana?
Ikut sunnah Nabi kan? Baik, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jelas setelah salat 5 waktu Nabi istighfar 3 kali. Kemudian Allahumma anta salam dan seterusnya. Coba datangkan zikir-zikir yang Anda baca ini. Salawat, Al-Fatihah, mana dalilnya? Mana dalilnya? Buka Sahih Bukhari, buka Sahih Muslim, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai. Ini bukan kitab-kitab Wahabi ini. Sahih Bukhari sudah ada sebelum adanya Wahabi. Ya, Sunan Tirmidzi, Sunan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi boleh juga, ulama Syafi'i. Sahih Muslim dengan syarahnya Imam Nawawi. Sebutkan mana yang membacakan, yang menjadikan salawat, Al-Fatihah dan zikir-zikir lain yang tidak ada dalil dari Nabi SAW sebagai paket zikir setelah salat 5 waktu. Paling ujung-ujungnya main filsafat. Oh, berarti menurut Anda Al-Fatihah itu enggak bagus. Nah, itu ujung-ujungnya filsafat. Ilmu mantiq itu namanya. Ujung-ujungnya Anda mengharamkan salawat kepada Nabi, bakar. Ini kan bermain lisan. Siapa yang melarang salawat kepada Nabi? Sekarang kalau ada orang yang mau masuk WC, yang semestinya dia membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith sebagai doa masuk WC, tetapi dia ganti dengan salawat kepada Nabi sallallahu. Kita larang, ya akhi, jangan bersalawat karena doa zikir masuk WC itu Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, bukan salawat. Layakkah kita katakan, kok melarang orang bersalawat kepada Nabi? Seperti itu berarti. Ada orang baru ingin melakukan hubungan dengan istrinya, ingin berhubungan dengan istrinya. Doa berhubungan adalah bismikallahumma jadni minasyaitan wa jadni bisyaitan ma razaqtana. Diganti sama dia menjadi di Al-Fatihah. Al-Fatihah dulu di Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tegur, ya akhi, bukan Al-Fatihah. Jangan baca Al-Fatihah. Bacakan bismikallahumma jadni minasyaitan wa jadni bisyaitan ma razaqtana. Itu zikirnya. Apakah dengan itu berarti kita melarang orang baca Al-Fatihah? Berarti Al-Fatihah itu tidak bagus, tidak baik? Ya. Atau doa berhubungan dengan istri adalah bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Datang orang ini menggantikannya dengan salawat. Sallallahu setengah jam dulu. Berapa menit baru berhubungan. Kita katakan bukan salawat di situ. Zikirnya di situ adalah bismikallahumma jannibna syaitan wa jannibi syaitan ma razaqtana. Bukan berarti kita melarang manusia berselawat kepada Nabi SAW. Mestinya kan seperti itu pemahaman dasarnya. Ya. Tapi jamaah dimuliakan Allah, kita sudah berada di akhir zaman di mana hawa nafsu menguasai kita. Nah, hawa nafsu terhadap popularitas, hawa nafsu terhadap follower, hawa nafsu terhadap nilai-nilai dunia yang lainnya. Sehingga terkadang kebenaran yang telah ia ketahui dan dia amalkan puluhan tahun sebelumnya, dia muntahkan, dia kaburkan. Selalu ana contohkan zikir setelah salat 5 waktu. Kenapa? Ini yang paling mudah. Kalau antum lihat masjid-masjid di Timur Tengah, selalu setelah salat ditulis itu kan istighfar 3 kali. Disebutkan riwayat-riwayatnya, sehingga enggak mungkin seorang alumni Mesir, Al-Azhar, alumni Sudan, alumni Jazair, alumni Yaman, Madinah enggak tahu zikir setelah salat 5 waktu yang sesuai dengan sunnah Nabi. Enggak mungkin, mustahil dia enggak tahu. Tapi itu tadi, untuk melawan arus itu kan berat. Konsekuensinya banyak, di antaranya followernya bisa berkurang, manifestnya bisa hilang nanti. Bisa hilang dunianya. Gak mungkin seorang bertitel S1, S2, S3 apalagi sudah dikatakan ahli hadis. Apalagi bisa menghafal ayat dan hadis bernomor-nomor, dengan nomornya, dengan halamannya, dengan barisnya, dengan cetakannya. Tapi gak tahu hadis-hadis Nabi tentang zikir setelah salat 5 waktu. Gak masuk akal. Gak masuk akal. Seluruh kitab hadis ada judul bab, Al-Adhkar, ada bar salawat, tanpa terkecuali. Mau buka Sahih Bukhari ada judul itu, Sahih Muslim ada judul itu, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasai, ada judul itu. Al-Adhkar Imam Nawawi disebutkan sana zikir-zikir setelah salat 5 waktu. Gak mungkin, seorang dokter gak paham, karena
dia sudah meninggalkan sunnah Nabi, itu sudah konsekuensi. Pasti dia akan melakukan bid'ah. Ketika dia melakukan bid'ah, mau nggak mau dia harus membenarkannya. Bagaimana cara membenarkannya? Jangan sampaikan yang benar. Karena kalau yang benar disampaikan akan ketahuan. Dengan orang mengetahui yang benar, udah pasti yang berbeda dengan yang benar, pasti batil. Makanya dikabur-kaburkan. Nah. Ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Sudah jam 10, sisa beberapa menit lagi karena tiket ana ke Kalimantan jam setengah 12 siang karena ada launching pondok di Banjarmasin. Ana minta izin tapi saya berikan waktu 5 sampai 10 menit. Masih bisa? Bisa 5 sampai 10 menit. Jika ada kritikan, masukan atau hal lain yang di-sharing silakan. Dan mudah-mudahan tidak ada biar lebih selamat. Ya, isi kajian itu kan mudah. Paling berat itu jawab pertanyaan. Nah, silakan Pak. Ada mic ya? Abu Umar. Ibu-ibu mungkin ada pertanyaan dengan tulisan baik tentang puasa Ramadan atau yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustaz tentang pemahaman golongan yang orang selamat. Yang saya ketahui emang saya lahir dari Banten. Awalnya saya 20 tahun 3 bulan lalu saya emang mondok di sana. Saya setiap bulan berkumpul sama para dai Ustadz di daerah Banten. Masya Allah. Sampai sekarang itu kalau saya lihat pemahaman memang jauh dari kita. Mereka itu untuk kitab-kitab gundul yang begitu luar biasa sudah hafal, Al-Qur'annya pun mereka benar-benar dia kuasai semua. Tapi kenapa bisa begitu? Hampir seluruhnya kiai kalau saya lihat pemahamannya seperti itu. Di kuburan pun mereka baca Quran yang nggak pernah. Berarti pertanyaannya Pak, kenapa banyak dai-dai yang berpemahaman seperti itu? Sedangkan mereka itu orang-orang yang berilmu. Al-Qur'annya pun mereka nggak bisa diragukan lagi. Itu yang bisa. Pertanyaannya ke mereka Pak, bukan ke Ana. Kenapa kalian seperti ini? Ya kan? Enggak, apa yang bisa salah seperti itu? Baik, barakallahu fiik. Enggak bercanda aja. Ya, barakallahu. Baik. Pertama, pertanyaan ini lebih berhak ditayangkan kepada mereka. Kenapa kalian seperti ini? Apa dalilnya? Mana sunnah Nabi SAW? Yang kedua, apa sebab orang bisa seperti itu? Memang dibahas oleh para ulama. Sehingga ada tulisan-tulisan bunyinya as-sawarif 'anil haq. Penghalang-penghalang dari kebenaran. Dan semana ini mereka sebutkan yang pertama hawa nafsu. Itu sebab utama. Setelah taufik dari Allah tentunya ya. Oleh karena ahlul bid'ah dinamakan juga ahlul ahwa. Kenapa? Karena mereka lebih mengedepankan hawa nafsu daripada sunnah Nabi SAW. Dalilnya adalah firman Allah di dalam surat Al-Qasas, "Fa in lam yastajibu laka fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum." Kalau mereka tidak mengikuti engkau, padahal sudah jelas dalilnya, maka sesungguhnya mereka ikuti adalah hawa nafsu. Hawa nafsu. Nah, banyak sekali hukum-hukum ditinggalkan karena hawa nafsu. Nah, contohnya Syekh Saleh Suhaimi menyebutkan perayaan Maulid. Kalau untuk orang awam kita maklumi, mereka tidak memahami hukumnya. Tapi para dai mustahil mereka enggak tahu. Karena kita gariskan saja secara global. Kapan itu terjadi? Pasti jawabannya apa? Setelah masa Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Lebih dari itu, bahkan setelah 4 imam madhab. Kalau itu bagian dari Islam, mungkin baru di tahun itu ketahuan dan baru didapatkan itu rupanya bagian dari Islam. Hah? Seperti pertambangan gitu. Sekian 100 tahun baru diketahui di bawahnya rupanya ada gas, ada minyak. Secara logika, kata Syekh Saleh Suhaimi dalam kitab beliau ketika mensyarah kitab Al-Imam Asy-Syatibi Al-I'tisam, karya Al-Imam Asy-Syatibi, enggak mustahil kecuali karena hawa nafsu. Hawa nafsu. Saking hawa nafsunya sebagian orang Maulid bukan lagi di tanggal 12 Rabiul Awal, bahkan sepanjang tahun. Bulan Syawal ada perayaan Maulid. Syawal, cara apa? Perayaan Maulid. Maulid artinya apa? Merayakan hari kelahiran Nabi. Seandainya kita terima riwayatnya sahih, Nabi lahir dipastikan, nggak ada perselisihan di antara ulama di hari Senin karena dalil dalam sahih, dalam hadis tadi yang sahih. Dan juga sepakat ulama di tahun
gajah. Nah, tapi khilaf di antara ulama di tanggal berapa. Kenapa? Karena tidak ada dalil satupun yang sahih, baik hadis Nabi maupun ucapan ulama salaf, secara sanad yang sahih. Ada yang mengatakan Rabiul Awal, ada yang mengatakan, bahkan bulan pun diperselisihkan. Bahkan ada yang berpendapat bulan Muharram, bahkan ada yang berpendapat bulan Ramadan. Ya, anggaplah kita terima seperti keumuman masyarakat tanggal berapa? 12 Rabiul Awal. Lah kenapa menjelang Ramadan masih ada ceramah maulid? Hawa nafsu, nggak bisa dipungkiri. Diterima ataukah tidak? Unsur ekonomi luar biasa di balik itu. Unsur politik juga tidak kalah kuat. Bahkan Raja Al-Muzaffar merayakan maulid yang pertama kali, kata para ulama, unsur politik. Karena dia melihat mudah mengumpulkan orang-orang awam dengan cara seperti itu. Raja Al-Muzaffar yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah. Hawa nafsu. Contohnya lagi sekarang ngaji di kuburan. Di tempat anak bayarnya sampai 20 hingga 30 juta. 7 hari 7 malam. Paket paling murah di bawah 10 juta. Itu paket termurah. Itu paling kiai junior, bukan kiai kibar. Kalau Pak Kiai kibar, Ustadz kibar, 20 sampai 30 juta bayarnya. 7 hari 7 malam. Selama 24 jam baca Al-Quran di kuburan. Ya, tentunya ustadznya nggak turun, anak buah santri yang kirim. Nah, dia cuma membimbing. Itu sampai 20 hingga 30 juta. Bagian dari agama itu, mana dalilnya? Pernah Nabi baca Quran di kuburan Hamzah, kuburan Khadijah? Kan jarang-jarang Nabi ke Mekah, ya kan? Kenapa Nabi ketika ke Mekah kan ada kuburan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha di sana? Kenapa Nabi nggak datang buka tikar kemudian salawatan di situ, nariyah, salawat apalah, ya kan? Baca Al-Quran, Yasin, nggak ada juga. Ada riwayat para sahabat datang ke kubur syuhada, kan baqi yasinan mereka di sana, salawat kubro mereka di sana, salawat nariyah mereka di sana. Ada dalil. Tapi itu ekonomi, masya Allah sebagian orang. 20 sampai 30 juta paket termurah di bawah 10 juta. Tapi anehnya ketika mereka mengatakan memaksa itu bukan bid'ah, ketika masyarakat menerima itu bukan bid'ah atau Islam, tapi baca sendiri saja kami, tetap juga marah. Harus Pak Kiai yang baca, harus orang pesantren. Kenapa nggak boleh dari keluarganya? Iya, hawa nafsu. Ada unsur dunia tadi. Bahkan sebagai tempat-tempat kuburan yang dikeramatkan, itu penghasilan dalam setahun ratusan juta jemaah. Sedekah dari orang di acara ratusan juta. Mau dibuka, gimana buka, emang dari situ hidupnya? Hawa nafsu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, sebagian mereka karena syubhat, kalau dia tidak berilmu, karena dia mendapatkan argumentasi yang sesat dan belum sampai kepadanya penjelasan ilmiah yang jelas dan gamblang, sehingga sesuatu yang tidak sunnah dia anggap sunnah. Dan ini keumuman masyarakat kita. Maka kita harus hikmah dan lemah lembut dalam menjelaskannya kepada mereka. Nah, penyebab yang lainnya karena fanatik buta. Bahkan sebagian ulama mengatakan pengikut Musailamah al-Kadzdzab itu ada yang dia tidak meyakini Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi, tapi karena fanatik satu kabilah, akhirnya dia ikut gabung sama Musailamah al-Kadzdzab karena fanatik. Orang kalau udah fanatik buta kan tertutup pintu hatinya, nggak mau dengar dia apa ucapan orang terhadap orang yang dia fanatik tersebut. Nggak mau tahu dia. Pokoknya ucapan beliau harus dibela, benar nggak benar nggak ada urusannya, harus benar. Fanatik buta. Seperti ucapan orang-orang jahiliyah kepada Nabi kita, Inna wajadna aba'ana ala ummati wa inna ala athari muqtadun. Seperti ini kami dapatkan dari nenek moyang kami, maka kami hanya mengikuti. Kami nggak mau tahu ini benar ataukah tidak, ada ayat atau hadis ataukah tidak. Nggak mungkin nenek moyang kami dulu nggak tahu ayat hadis, cuma kalian aja yang tahu ayat hadis. Kok ngeles jawabannya? Ilmiahnya kok seperti itu. Kalau yang mengucapkan yang orang awam, kita nggak terkenal. Ini sebagiannya dai. Bahasanya nenek moyang kami kan Muslim. Nggak mungkin mereka nggak tahu Al-Quran hadis. Kalian yang baru lahir kemarin tahu Al-Quran, lebih tahu, lebih kenal Nabi daripada mereka.
Ya akhi, tinggal tunjukkan aja, nggak usah ngeles. Tunjukkan aja mana dalilnya, mana hadisnya, mana riwayat dari para sahabat dalam hal itu, kan gampang. Kalau nggak ada, cari yang ada. Ya kan? Ini jelas misalkan ada dalilnya, ayatnya jelas, hadisnya jelas, riwayat para sahabat jelas. Yang satu lagi alasan mana? Kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nggak mungkin mereka nggak tahu ayat hadis, nggak mungkin mereka nggak paham agama. Apa namanya itu kalau bukan mantik? Ya udah, tinggal buktikan aja. Mana yang ada dalilnya? Mana yang sesuai dengan sunnah Nabi? Simple kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi itu dari karena sebab-sebab di atas. Nah, wallahu taala alam bisawab. Nah, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Izin saya kurang lebih baru 1 tahun kurang untuk belajar berhijrah. Nah, kebetulan saya bekerja di swasta dalam bidang pengembangan atau pelatihan. Nah, saya ingin nanya hukumnya Ustadz, bagaimana jika ada materi yang kita buat dan digunakan untuk keperluan gereja oleh atasan saya dan tanpa sepengetahuan dan juga di luar konteks pekerjaan. Masya Allah. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum. Baik, barakallahu fiik. Pertanyaannya saya perhatikan umum, maka jawaban yang bisa saya sampaikan juga umum ya. Di antara kaedah-kaedah umum dalam hal ini adalah waqtul buyuti min abwabiha. Masuklah ke rumah melalui pintunya. Maksudnya dalam masalah pekerjaan SOP. Kalau dia melaksanakan suatu pekerjaan dari tempat pekerjaannya di luar SOP, itu namanya dia menyelisih ayat ini. Tidak menjalankan SOP-nya. Ya. Dan dalam bahasa agama itu dinamakan khianat. Orang yang meninggalkan sesuatu yang harus dia lakukan atau dia mengerjakan sesuatu yang enggak boleh dia kerjakan. Itu definisi khianat. Kata Imam As-Sa'di dalam kitab Syarah Al-Qawaid Fiqhiyah beliau. Nah, apabila yang saudara kita sebutkan tadi itu tidak dipermasalahkan oleh instansi atau institusinya, maka sah-sah saja. Karena itu berkaitan dengan anak Adam. Ya, kalau mereka sudah menghalalkannya dan menganggap itu tidak masalah, maka hukum asalnya boleh selama tidak ada hukum Allah yang dilanggar di situ. Karena hukum asalnya adalah la yahillu malu muslimin illa bi tibatin min nafsi. Tidak halal harta seorang muslim kecuali dengan tulus dari hati. Contohnya misalkan perjalanan dinas. Yang anak pahami ya, kalau anak keliru mohon diluruskan. Perjalanan dinas misalkan ada perjalanan dinas 5 hari. Dibuat 5 hari karena ini hitungan waktu yang paling lama. Ya. Tetapi intinya perjalanan dinas tersebut dia bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh instansinya. Ya. Apabila dia bisa menyelesaikannya kurang dalam 5 hari, tertunaikan kewajibannya, maka uang perjalanan dinas yang masih sisa tadi, maka saya kira nggak ada masalah. Kalau memang tujuan program disusun berapa hari itu, yang penting tugasnya selesai dan dia menjalankannya. Tapi kalau instansinya mengatakan enggak, pokoknya harus 5 hari. Walaupun kamu selesai kurang dari 5 hari, uang ini harus dikembalikan. Maka harus dikembalikan. Nah, dibangun di atas urf. Makanya di dalam kaidah fikih ada kaidah al-'adatu muhakkamah. Kalau bahasa Imam As-Sa'di dalam kaidah fiqhiyah, wal 'urfu ma'mulun bihi idza warad hukmun min asy-syar'i syarif lam yuhad. Aturan yang berlaku di suatu lingkungan terkadang menjadi standar hukum, standar SOP dalam hal-hal yang belum ada ketentuannya dari syariat ini. Nah, maka dilihat kalau instansi tersebut tidak mempermasalahkan, berarti tidak mengapa. Nah, karena memang ada sebagian biaya kalau sudah dikeluarkan, walaupun nggak dipakai, nggak bisa dikembalikan lagi. Nggak ada jalur untuk dikembalikan lagi. Kalau dia nggak terima, ujung-ujungnya yang memakannya adalah syaitan dari kalangan manusia. Ya, jelas ya. Wallahu taala alam bisawab, ilmu indallah. Ana izin ke bandara. Insyaallah kita bertemu lagi suatu saat nanti dengan kondisi yang lebih sempurna iman dan amal kita. Dan mudah-mudahan Allah Jalla wa Ala yang telah mempertemu dan mengumpulkan kita di rumahnya yang mulia ini kembali mempertemukan kita di dalam syurganya ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa salihin wa hasuna ulaika rafiqa.
Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.